Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Riung. Ruangnya bercerita sambil ngariung. Ruang Riung, ruang bercerita sambil ngariung. Nah, di konten kali ini kebetulan Ruang Riung ini kedatangan tamu spesial. Kebetulan ini tim ngundang salah satu Wonder Woman terkuat ya guys. Ini pastinya orang Cianjur. Kita kenal langsung sama, perkenalkan dengan kakak atau teteh? Mami aja. Mami. Kita kebetulan Mami udah masuk di Ruang Riung. Oke. Udah lapor dulu belum? Di depan ada satpam. Of course, udah. Udah. KTP udah aman? Aman. Aman ya. Biasa kalau tim di sini selalu hadir 1 kali 24 jam harus laporan ya. Betul. Nah, keamanan. Karena keamanan Yang itu sangat diutamakan. betul pisan. Bukan begitu? Kenyamanan itu. Kenyamanan ya. Kita kenalan dulu sebelum kita masuk ke materinya ya. Alangkah baiknya tak kenal maka tak sayang di sini ya. Oke. Kita kenalan dulu sama Mami. Nama aslinya Mami? Devi. Devi. Kok bisa dipanggil Mami ya? Tunggu dulu ya. Masih sabar ya. Nungguin ya. Kita sebelum ke tadi namanya Mami, kita kenalkan dulu nama asli, profil, kelahiran, asal mana, asal muasal dari mana. Oke. Tapi kenapa kan kakinya? Apa? Kebetulan podcast pertama perempuan nih. Iya, betul. Grogi guys. Boleh kenalkan Mami. Oke, hai, selamat malam semuanya. Nama aku Devi Aprilianti. Aku asli Cianjur, tepatnya di Tung Turunan. Itu stay aku. Aku lahir di Baros tahun 91, 10 April ya. Oh, berarti masih Oke. Sama kayak ini, sama kayak tim Barel. Oh iya dong, Baros ya. Masih umuran ya. Oh gitu. Seumuran. Ya, cuman aku emang looknya kelihatan tua mungkin karena cowok kelihatan muda. Bisa aja. Oke, so Lanjut dari profil tadi dari asal Cianjur asli. Lahiran tahun 91. ya. Nah, tadi sempat dipanggil Mami. Oke. Ini julukannya dari anak-anak atau dari komunitas? Ada apa, ada komunitas atau dari geng-geng? Mami ya, aku tuh dapat mami dari SMA, mungkin dari kelas 1 sih. Kenapa aku nggak tahu tepatnya. Kelihatannya dari keibu-ibuan ya? Ya mungkin. Mungkin keibu-ibuan. Ibu sebelum punya anak berarti udah jadi ibu gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Dari kelas 1 SMA, dari kelas 3 SMP belum. Karena mungkin prestasi aku yang emang watak keras aku tuh nggak bisa dirubah dari kecil sampai kelas masuk ke jenjang SMA tuh aku selalu nomor 1. Ya, sampai mereka Mantap dulu guys. Ini kalau anak-anak ini nggak ada untuk prestasi. Pastinya prestasinya di nomor. Kalau ini harus prioritas nomor utama ya, dikejar ya. Jadi aku tuh selalu nggak mau kalah dalam ya. segi apapun. No. Jadi yang terbaik. Dan positifnya mungkin, negatifnya itu ya aku selalu nggak mau kalah, nggak pernah nerima pepatah orang. Negatifnya itu, positifnya aku tuh kayak orang sebijaksana gitu, tempat curhat, berpulang apa-apa. Ya Pasti seru abis ya. syukur-syukur mereka masuk gitu ya asupan. Padahal hidup aku sendirinya acak-acakan. Nah, itu sedikit dulu, singkat dulu ya. Nah, kebetulan kita undang Mami ini kan kebetulan ini dari TF ya. Oke. Dan Farwi juga belum kenal juga sama Mami ya. Nah, ini tim yang pastinya udah nyari narasumber terpercaya, langsung akurat dari Teh Devi ya. Oke. Dan kenapa bisa diundang di sini? Yang pastinya yang nonton penasaran ya, kok bisa diundang di Ruang Riungnya? Pasti ada hal menarik dari sisi Teh Devi ini. Kita langsung aja bercerita dari awal sampai akhir ya. Silakan. Oke, di sini mungkin tim di sini mewakilkan pertanyaan netizen udah kayak Oke. artis kali punya netizen. Gak apa-apa. Netizen mungkin salah satu penguat ya. Iya. Penguat juga nanti ya. Tanpa netizen nggak akan. Oke, di sini aku lebih ke meluruskan mungkin ya karena aku seorang ibu. Aku punya 2 anak dan mereka Udah nih? putri. Ya. Oke. Di sini aku lebih ke meluruskan, aku takut dihente-hente oge cek Sunda nama aku udah Bahasa- viral. Tentu oke bahasa Indonesia non. Enggak juga. Enggak juga. Mau aku nolak juga tetap. Aku sempat viral di tahun 2016 atau apa karena kasus Main sosial media.
YouTube, ada diangkat di Polres Cianjur. Cianjur. Nah, aku takut ya nanti anak aku nonton atau enggak dia mungkin dengar dari orang-orang. Ibu kamu kenapa di situ ngapain? Nah, di sini aku ceritain deh dari awal ya. Boleh, itu menarik banget nih. Ya, Tim, diam dulu Tim. Oke. Ya, kita cerita dulu sama Teh Devi ya. Oke. Mami aja anaknya manggilnya. Iya, Mami, Mami aja biar deh. familiar, biar nggak asing. Iya betul. Nah. Jangan Mam. Oke, Mami ya. Di keluarga sih aku anak kedua dari 5 bersaudara. Aku terlahir dari keluarga biasa aja dan sampai sekarang juga masih biasa aja sih. Tapi nggak lihat nggak biasa ya. Nggak ada yang wow, belum. Mudah-mudahan OTW, amin. Amin, amin ya alamin. Oke, dan orang-orang itu manggil aku Wonder Woman. That's right. Mungkin di mata mereka, Masya Allah, aku sekuat itu padahal enggak sih. Ada seseorang yang nopang kaki aku. Enggak sekuat itu, enggak. Bohong, kalau wanita kuat itu 70% mungkin ya. Enggak. Pasti ada seseorang yang nguatin. Pasti di belakang ya. Ya, pasti. Nah, balik lagi ke kasus aku yang itu. Kayak jadi doa ya, jadi mami mucikari termuda waktu itu tercantik digelari 2016. Wow. Itu apa? Mucikari. Mucikari. Dalam konten dari kasus mungkin dulu. Iya. Wah, serius. Iya. Tangkap. Jadi kronologinya tuh kayak gini ya. Aduh, jangan dicontoh ya, ini aku cuma cerita aja ya. Sebenarnya aku bisa aja sedih ya. sih, bukan pengen ketawa-ketawa, cuman it's okay lah, karena itu udah berlalu juga dan aku ambil Itu hikmahnya. tahun berapa kalau boleh tahu? 2016 kalau nggak salah, 2016. 2016 kalau nggak salah. Sempat jadi mucikari juga. 4 tahun yang lalu apa? 4 tahun yang lalu, tahun berapa sih? Kok 2016 ya? 2018. 2018. Ya, Heeh. ya. Jadi aku tuh sebenarnya lebih ke udah pasti nakal ya, karena kalau emang orang baik-baik tuh nggak mungkin ada di tempat. ya. Betul. Dan emang notabene temen aku hampir waktu itu 90% mereka yang berprofesi di dunia malam waktu itu. Kenapa aku sampai ditangkap, digelari mucikari, dikasih pasal sekian dengan denda sekian? Di otak aku cuman senang nolong orang ya. Karena waktu itu aku baru punya mobil, yang baru punya mobil cuman aku. Di teman-teman aku. Aku pikir gini, kalian sayang banget harus bayar ojek. Bayaran kalian aja nggak seberapa. Udah deh aku anterin, sekalian juga aku senang tuh ngeliat cowok-cowok garanteng gitu kan. Sampai sebenarnya itu nggak berlangsung lama sih, cuman seminggu kalau nggak salah. Semingguan. Nolong orang. Terus ketangkap. Itu kok bisa jadi sempat terpikir jadi mucikari? Itu emang gimana sih? Nakal aja sih, aku nakal. Bete di rumah. Ini mainnya orang jauh. Nakal aja, lebih ke awam hukum mungkin ya. Sebenarnya aku bukan awam tahu sih, cuman nah itu. Itulah yang harus diarahin, yang harus gak dicontoh dari akunya itu. Pemirsa, temen-temen yang budiman gitu. Bukan berarti abong keneh, naonnya bahasa Indonesianya apa ya? Mentang-mentang. Enggak mentang-mentang di belakang aku ada someone yang bikin aku seenaknya mau keluar masuk penjara atau apa, amit-amit ya. Cuman emang aku juga ngeri sih. Ya itu oke lah, dari situ aku banyak ambil pelajaran. Ternyata ya intinya nggak boleh lah. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Nah, kenapa aku mau cerita di sini? Oke, itu semoga nanti anak aku denger ya. Nah sayang, itu ibu bukan berarti tok ngambil rupiah buat nafkahin kalian dari situ, nggak. Bapak kalian masih ngasih kok sampai detik sekarang. Itu emang ibunya aja yang nakal ya. Dan emang niat ibunya tuh pengen nolong real, nolong temen-temen gitu. Karena mereka belum punya mobil. Sayang kan pakai bayar mucikari lain kan mahal. Aku kan nggak motong, lebih kesenang aja nge-driver sekalian belajar mobil. Waktu itu aku juga belum lancar kan. Kebetulan aku belum mobilnya manual. Itulah bego mungkin ya. Itu sekitar di daerah Cianjur. Cipanas, Cianjur. Ya. Oke, waktu itu, nah di sini yang mau aku garis bawahi, masya Allah, tabarakallah, Allah masih sayang sama aku, dan the power of love balik lagi. Cinta yang menguatkan semua. Power of love, iya. Aku sampai drop, sempat sampai positif bipolar. Itu mohon maaf kalau orang tua tahu juga. Udah tahu. Udah tahu. Itu udah jadi rahasia publik dong. Semua orang kayaknya mendunia juga mungkin ya. Coba dicek dan nanti aku share linknya. Ada ya, nanti mungkin ada di ya. YouTube-nya ada. Ada sempat juga. dicek di up sama Polres Cianjur. Tahun 2018. Iya sih, kalau nggak salah udah 18-17an deh. Itu yang kena mami aja, apa yang lain juga kena? Nah ini kan teman aku dapat nih.
Heeh. 4 orang. 4 orang sama semua. Posisinya mereka yang aku jual. Aku yang bawa mereka. Aku di sini kayak ke solidaritasnya. Aku pikir nggak adil banget ya, kasihan mereka tuh orang nggak punya di sana makan apa gitu kan. Tapi iya, ini Aku nyamperin. solidaritasnya dalam ini ya. Gitu. Jadi dulu aku nggak pernah pandang bulu. Solidaritas. Sebenarnya sampai detik sekarang aku berteman sama siapa aja sih, nggak pernah Oke, pandang nggak bulu. pilih-pilih ya, Nah alhamdulillah. itu negatifnya aku itu. Mau orang niat jahat juga aku nggak pernah curiga sama orang. Jadi nggak ada curigaan sama orang ya? Nggak. Nah aku tuh datang nih ke Polres dengan alasan kasihan aja sih di otak aku. Ya Allah, teman aku tidur di tikar, sedangkan aku di sini enak-enakan, terus mereka harus butuh uang makan dari mana? Sedangkan mereka kerja kayak gitu aja real buat makan sehari-hari kan. Iya sih. Otomatis aku datang, masuk aja aku ke sel. Sengaja. Enggak sih, sempat di BAP juga. Aku sempat nangis emang, oh iya itu salah ya, nggak boleh kayak gitu. Dan aku pikir ya udah sih, aku salah, teman aku salah. Oke sok, aku jalanin, aku tanggung jawab dengan apa yang aku lakuin. Teman aku keluar. Karena kan mereka masuknya ke panti rehabilitasi. Kalau aku kan kejahatan. Kelihatan ya. Jadi intinya jual beli ya. Nah di situ aku sampai 3 Coba bulan, 2 bulan setengah, 2 bulan setengah kalau nggak salah, kurang lebih lah. Itu nginep. Ya. Iya, Nikita Mirjani aja 3 bulan, jangan malu guys. Dewi Persik aja juga 3 bulan di Sempat sana. ada kebayang nggak kok bisa masuk ke sini? Apakah ini udah emang Awalnya aku nggak nerima, enggak. Aku kayak orang gila membabi buta. Cuman di sini pas aku baca pasalnya, walaupun aku nggak termasuk mucikari, memfasilitasi, menyetujui, mengetahui adanya prostitusi. oh gitu. Jadi emang nggak ini Emang aku Kolenggonya kan cuma nganter aja kan ya? Itu. Oke sayang, nanti kamu tonton podcast Ibu, YouTube Ibu di sini ya. Mudah-mudahan juga ini cerita dari maminya ya. Namanya siapa? Devi. Devi nama anaknya. Enggak, nama anak aku Felicia. Felicia. Sama Haifa. Kedua. Cewek cowok. Cewek. Cewek semua. Nah, Mudah-mudahan nak denger ya ini pesan dari ibu. Pastinya semua ini dari hati sih. Jadi lebih enak kalau misalkan ngobrolnya. Kalau misalkan ketemu ngomong sama anak gitu, pengen cerita gini, bisa nggak? Nggak. Nggak bisa kan ya? mereka pasti nggak nerima. Malu. So pasti ya. Mudah-mudahan anaknya ngerti juga. Oke, singkat lanjut tadi setelah proses 2 bulan setengah. Ya. Itu mami ngejalanin dari biasa kan kalau di rumah semua ada ya, dari mulai penjara kan semua nggak ada pure. Nah itu, mungkin aku ada yang bilang orang gila ya, kurang waras. Kenapa? Karena aku sempat bilang enak juga ya di sini, gak mikirin bayar listrik, gak mikirin wifi. Saya mau Semua orang tuh ngasih kayak aku mau makan ini dikirim, aku mau beli pizza dikirim. Ada. Ada banyak teman aku. oh yang ngasih ya. Ya, Ngasih dan sampai kunjungan. Tiap hari? Tiap hari. Sampai aku karena biar tekor asal sohor mungkin ya, atau emang suka Bakso berbagi atau keluarga. gimana sih, aku nggak tahu. Sampai kan nggak mungkin aku makan pizza sendiri. Nah di sana tuh jiwa kebersamaannya tuh bener-bener real, kebangun banget. Aku tahu kasus ini ada yang Macam-macam ya. di situ aku banyak banget ngambil pelajaran, banyak banget. Itu awal mula masuk ditanya nggak sama si yang perdana, si ya senior ya. Iyalah. Kamu kasus apa gitu ya? Iya, iya, ada yang sampai judes, sampai ya aku sih dari dulu juga prinsipnya sok yang kapakenya cek Sunda mana atunya Indonesianya sok yang kapake we, kayak kalau anak kecil tuh gini, ayo temenan aja sama aku jangan musuhan. Caper. Gitu, kalau aku Iya. tuh baikin aja terus, dibaikin gitu. Si itunya tuh ya, si geng, ketua geng. Pakam. Ya, Kebetulan apalan sama penting. sih. Kebetulan sama kasusnya kayak aku, sama. Sama juga. Sama. Cuma dia lebih dulu. Itu yang paling angker kasusnya apa di sana? Waktu itu ada yang sampai nenggelemin anaknya karena cemburu sama suaminya. Innalillahi. Anak Dan sendiri. itu masih muda banget beliau. Masya Allah. Jadi semuanya kasus semuanya disamain ya. Bukan cuman kirain tim, kalau misalkan kasus mucikari semua mucikari. Oh enggak. Enggak ya. Satu kamar. Karena aku belum turun ke sel sih, masih di Titipan ya. Polres. Polres ya. Gitu. Ini bukan buka aib ya, karena udah jadi rahasia umum juga sih. Jadi ini kan udah pada tahu juga. Udah pada tahu juga mungkin ya, ini cuma diangkat di YouTube. Nah, aku klarifikasi, sebenarnya aku kadang kalau ada yang inget, sampai ada sih ya dulu
ada temen juga kayak yang malu gitu kan. Tapi Masya Allah setelah kejadian itu hidup aku udah kayak di surga. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu. Ada pepatah mengatakan sudah naon teh? Mendung. Ada pelangi. Ada pelangi. Habis hujan ada pelangi. Curhat. Setelah dibuang. Enggak, ada tanda depan. Tah itu dia Nah, ya. itu. Setelah Saya kejadian. habis gelap makin gelap. Habis gelap terbitlah terang. Mungkin ada di balik semua, ya itu kan sisi negatif ya. Yang pastinya nggak mau terjerumus lagi ya teh ya. Of course Mam no. ya nggak ya. Saya kan udah punya anak juga. Ya, cewek lagi. Cewek ya. Ya, gitu. Banyak pelajaran. Itu pas masuk ke saya tuh anak udah besar. Udahlah. Udah. Udah. Ngerti. Udah ngerti, mereka sempat masuk jenguk. Ibu lagi apa katanya? Kalau aku pengen nangis kalau bahas anak, no. Dua-duanya. Iya. Dua-duanya datang. Dan kebetulan aku habis cerai juga kan. Kata mantan suami aku jenguk juga kan. Kamu ngapain katanya? Dulu kan aku bilang cuman tugas kamu tuh jaga anak. Udah masak buat aing gitu kan. Lu ngapain di sini? Gak bilang. Iya, aku yang salah aku bilang. Sekarang tuh sampai dulu aku harga beras aja nggak tahu. Sekarang tuh sampai harga tanah, harga semuanya aku nanggung sendiri gitu kan. It's okay, tapi ini hidup aku, pilihan hidup aku udah bubar sama beliau. Tapi Masya Allah beliau sampai sekarang masih tanggung jawab sih. Alhamdulillah masih ya. Nggak ngelepas. Ya. Keren. Support, respect buat yang cowok bertanggung jawab ya. Itu. Tanggung jawab. Ya. Karena emang ini putusan aku mau cerai dari beliau, so dia bilang tanggung jawab gitu. Oke, aku bilang Sampai sekarang masih tanggung untuk jawab. anak. Masih ada. Tapi untuk kabar-kabar masih boleh ada ya, alhamdulillah Ada, ya. ada. Tidak melepas ya. Nggak. Alhamdulillah. Senang juga ini. Mungkin ini Farel juga di konten kali ini baru kedatangan narasumber yang benar-benar ya. Aku juga nggak nyangka juga dapat narasumber yang mungkin udah mau bercerita. Ini bukan udah aib. Aib ya, aib cuman di sini akunya capek dibilang aib terus. Orang juga ngelakuin itu ada alasannya, tapi emang nggak ada alasan untuk tindak kejahatan mungkin. Betul. Itu ya. Nggak ada alasan. Itu lebih kayak kehukuman sih. Hukuman. Proses 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Semua udah selesai apa? Keluar dengan lebih cepat. Keluar dengan lebih cepat. Lebih cepat. Alhamdulillah ada orang. The power of love. Oh, oke. Apa yang membuat Kak Devi bisa berubah sedrastis itu? Nah, itu Setelah dia kejadian pertanyaan membuat drastis semuanya Dan dimulai meninggalkan dunia. Oke. Iya. Pertama, jodoh ibarat kaca ya. Cerminan ya. Ya. Kita mau dijodohin sama orang baik, tapi kelakuan kita kayak dajal. Mas. Wow. Gimana Betul. konsepnya? Nggak nyambung ya. Ya. Tapi kalau misalkan cinta, No, nggak No, bisa. nggak bisa. Karena kita punya anak. Kalau kita sendiri oke, hidup ngekos di kos-kosan harga 500.000 juga nggak apa-apa, makan nasi bungkus piring berdua oke. Tapi kalau kita ada anak nggak bisa. Nggak bisa, Nggak betul. boleh egois, nggak, no. Lebih ke anak juga sih alasan aku ngerubah pola pikir. Bukan berarti aku udah sekarang perfect, enggak ya. Aku juga Iya. masih dalam tahap perbaikan. Sama aku nggak mau aja kehilangan beliau, orang baik. Aku nggak mau sama Tuhan itu dijauhkan. Enggak, kamu nggak baik jadi nggak berjodoh sama dia, enggak. Jadi aku ngejaga masa depan aku sendiri sih, karena sistem di dunia itu tanam tua ya. Dan itu real banget. Apa yang kita tanam itu, apa yang kita petik itu benar-benar real. So Langsung. far, jadi di sini udah capek nanam karma, mending nanam kebaikan aja. Karena Betul, aku ya. bisnis nggak bisa. Bukan dibilang independent woman, enggak sih. Aku nggak se-independent woman itu, udah nyoba-nyoba bisnis, nggak Udah. ada rezeki di situ, nggak ada. tapi sempat jualan apa gitu produk? Sering. Sekarang lebih ke invest. Invest. Hati-hati nih, tim juga pernah investnya bodong. Nah, ini sama nih, Nah, lebih ya. investnya ke Korban. orang-orang yang aku kenal aja. Iya ya, invest ya, selagi itu menguntungkan ya. Ya, karena untuk bisnis enggak. Orang-orang tuh kayak ngeberatin ya, ngegelarin aku mami, terus independent woman, wonder woman. Enggak, no, aku gak sekuat itu loh. Tapi it's okay lah, mereka selalu berpulang sampai ada yang nangis, curhat tengah malam. Itu banyak banget loh. Tiap 90% tuh temen aku tuh emang Curhatnya? ya Allah, iya. Yang baru Berarti- cerai, yang nggak dinafkain sama anak bapaknya. Ya aku Semua harus cerita gimana? sama mami. Iya. Mungkin setelah cerita adalah solusi. Ya, lebih ke Gitu. ngemplong ya. Mungkin Ngemplong ya. kerasa kok ke aku cewek ya.
ada yang pendengar itu udah masya Allah banget. Iya ya, betul ya. Jadi oke lah sok aku dengerin nggak apa-apa. Syukur-syukur aku bisa bantu gitu kan. Itu yang cerita kebanyakan cewek atau ada cowok juga? Cewek semua ya? Cewek. Nih biasanya kalau cowok... Cowoknya jadi musuh aku. Cowoknya musuhnya ya? Iya, kalau bisa aku mau bikin lembaga yang aku tanpa Polres menjarain bapak-bapak yang gak tanggung jawab deh. Serius. Siapa nih? Kalau aku bisa gitu ya, buka lembaga wanita terus yang bapaknya nggak tanggung jawab. Sepakat. Aku mau bikin penjara sendiri gitu. Soalnya kan kalau untuk sekarang laporan kan harus bayar pengacara juga. Betul, ya. Apalagi mereka yang nggak nikah resmi kan Iya, diproses ada nggak lawyer ya. Iya. Itulah. Aku bingung kalau mereka curhat. Ya udah sih cuma dengerin doang. Tapi curhat tanpa syarat ya? Enggak lah. Cerita doang. Cerita doang ya? 90% itu yang, dan sebenarnya Wonder Woman tuh mereka, bukan aku. Oke, that's Belum jadi... tentu aku bisa jadi mereka. Betul ya? Belum tentu aku bisa. Ini mungkin pergaulannya aku belum nyampe segitu ya. Jadi emang Mami ini pergaulannya lebih luas ya. Iya. Lebih luas ya. Kalau kita mainnya biasa di kali ya. Di Empang. Nah itu kan makanya aku dibilang Mami. Berat juga ya digelarin Mami teh. Iyalah. Tapi ya alhamdulillah sih kalau bisa bantu orang. Walaupun cuma dari cerita. Pastinya semua cerita pasti bisa untuk menginspirasi juga ya. Nah, ada yang bilang inspirasi, ih Mami Aing, ada yang bilang gitu itu kan. bahasana Mami Aing ya. Ada yang bilang gitu, ih apa gitu. Emang aku kenapa? Kalau dari penampilan, dari awalnya pesek jadi mancung udah lumrah sih, Cak aku mah. Udah. Udah lumrah ya. Karena kan sekarang kan orang yang di samping aku tuh kan memang gimana ya, bawa akunya tuh ke tempat-tempat ani-ani Jakarta gitu, bikin aku insecure. Jadi Apa walaupun tuh dia Jakarta mana? ya cewek-cewek high class lah, apa gitu ya lah. Kirain teh ini istrinya Mas Awi. Gimana dihidupinnya? Jadi nuntut aku buat ini lebih ke, bukan berarti orang operasi jelek ya, enggak sih, enggak. Dan di semata ada yang bilang netizen mah, namanya juga netizen ya, pasti dah kalian juga mau operasi kalau ada duit, ya kan aku. Ini bahas operasi nih ya. Oke, sekarang kita masuk ke ranah operasi. Tadi real. Apa tim? Iya sering. Aku pecinta operasi dan perawatan. Oke, di next kayaknya after tahun baru aku masih ada operasi, doain apa ya. aja? Kalau di wajah aku baru hidung sih ini filler, ini tarik benang sama botok sudah. Yang dirubah cuma hidung doang. Wow, serius. Kalau wajah aku cuman kalau badan Ini baru potong perut. Yang nonton biar percaya nanti ada before afternya juga Oke, ya. aku liatin. Nah, penasaran. Dengan bangga sih kalau untuk cantik, ayo yuk aku bantu yuk. Bercantik ya. Yuk kalau untuk cantik aku semangat. Boleh nanti Instagramnya di kita di bawah ini ya. Namanya? Namanya nanti ada di bawah ini. Namanya siapa? Instagramnya? Devi WB. Devi WB, bukan Mami ya? Bukan. Ini pastinya dari yang mana dulu deh? Yang pertama awal operasi? Hidung. Dulu aku sempat operasi hidung 4 kali sampai gagal ya. Di Indonesia? Karena aku dulu nggak paham cara ngerawat luka tuh gimana. Sampai ada yang pertama tuh gagal tuh keluar. Apa keluar? Implannya. Implan itu. Implannya keluar, jebol. Kalau teman-teman implan, bukan implan. Abis itu aku masih tetap pengen operasi, nggak nyerah. Infeksi. Kadang yang pakai silikon kan itu ya? Kalau silikon itu filler ya. Dulu filler. sebelum ada filler itu silikon. Sekarang kan udah filler. Itu lebih aman. Tapi kalau menurut aku sih mending langsung itu operasi. Itu gimana dimasukin ke hidung? Di black dulu kan? Kalau operasi di black. Kalau filler diinjeksi doang. Tapi nggak ada bekas kok ya? Iya, nggak ada bekas ya? Nggak ada. Kan di dalam. Aku implannya implan L, jadi dijahitnya di dalam. Jadi nggak kelihatan. Itu sampai 4 kali operasi nih? 4 kali, yang kelima baru berhasil. Kirain Ini aku yang satu kelima. kali langsung operasi langsung berhasil. Enggak, harus proses dulu. 5 kali aku baru berhasil. Itu dari operasi itu berapa bulan jaraknya ke operasi yang selanjutnya? Lama. Kalau yang 4 kali operasi itu cuman 2 bulan. 2 bulan gagal, aku tetap dan ternyata masih gagal. Aku tunggu sampai 4 tahun. Itu resikonya kalau gagal gimana? Alhamdulillah kan cuma implan ya. Jadi masih bisa dicopot pasang sih. Kayak gigi palsu gitu. Jadi nggak ngerubah apa-apa. Cuman efeknya bekas luka aja mungkin ya? Bekas luka juga di dalam. Di dalam nggak kelihatan. Oke. Nggak. Lukanya paling efeknya bengkak aja sih.
Pasti Biaya 5 kali. Gue nanya biaya itu tuh. Biayanya dulu sih masih mahal ya. Kalau sekarang udah kayak kacang asin sih operasi. Kaca kasir. Iya, operasi hidung udah kayak kacang asin. Kalau dulu masih langka mungkinnya masih mahal. Sekarang udah murah banget. Sekarang mah Boleh berapa digit? 15 juta juga udah dapat Wih, sih. 2 digit guys. Itu udah bagus banget. Iya. Sekarang. Kalau dulu Mami? Dulu sama sekarang sama aja sih ya. Karena kan dulu nilainya beda. Oh iya benar. Iya, beda. sama aja 15 sih. juta dulu sama 15 juta Masih sekarang. cuman Beda. masih jarang. Dulu masih jarang. Sekarang udah lumrah. Cepet. Hati tim. udah banyak sekarang yang Jadi setiap pakai. klinik juga sekarang udah buka. Iya ya. Dan ada alternatif tarik benang sama filler. Tapi aku Filler. nggak rekomend sih, mending operasi langsung. Operasi biar paten. Paten. Terus lebih aman. Ya ini kan biayanya juga besar sekali ya buat tim ulahnya paketnya masih jauh. Tapi kalau kalian aja cowok tuh jangan munafik deh. Udah pasti seneng lihat ceweknya cantik. Senang gak tim? Nah, Insya Allah. Iya. Diundang nih ya. Aduh. Oh, itu parah banget tuh kalau cowok yang bilang, aku terima kamu apa adanya. Nggak ada. Aku udah usia kepala 32, udah ngelahirin 3 kali. Oh cocok lagunya kemarin ya. 32. Lahiran 3 kali. Udah ngelahirin 3 kali, makanya kemarin aku operasi potong perut. Potong perut. Perutnya dipotong. Jadi gimana? Biar langsing, biar nggak ada bekas ngelahirin tapi hamil. ada bekas lukanya nggak tuh? Masih ada, tapi next aku mau laser. Kayak gitu. Aku mau masih banyak sih prosesnya, pokoknya tunggu aja. Ini yang atas dulu kita bahas tadi ya. Oke, langsung muka. mulai muka dulu. Tadi hidung kan. 4 kali operasi. Ini yang kelima baru berhasil. 5 tuh ya baru. Baru berhasil. Ini Tahun baru ini? setahun. Hidung Tahun aku kemarin? baru setahun. Terus tadi masuk di dagu Dagu filler. filler. Operasi juga. Nggak ada. Wajah operasi cuma hidung doang. Heeh. Ini tarik benang, botox, terus ini filler, ini dipoksi eye sedikit. Oh iya. Ini juga tarik benang. Udah sih. Udah ya. Dan infus whitening. Budgetnya semua nih biasa satu mobil. Enggak gila aja, enggak. Kalau operasi perut itu ya nyampe 3 digit. 3 digit. Ah, kalau operasi perut. Ya, set. Kalau Mikir halanya. kalau wajah enggak sih. Paling aku ada klinik yang aku rekomen banget, nanti aku cantumin IG-nya. Boleh. Pokoknya yang tanya tentang kecantikan sama Mami. Ya. Aku di treatment 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali paling 15-an lah. Itu tanpa 15-an. operasi ya. Itu Tanpa treatment operasi. sebulan. Enggak, 6 bulan sebulan, sekali. 6 bulan sekali. Siap budgetnya? Cuma 15 jutaan lah paling. Cuma 15-20 gitu. Cuman 6 bulan. Ih, gila aja kalau kelas artis tuh infus Iya. doang kan 1 kali suntik sampai 50-40 juta. Betul, Ini aku ya. masih harga wajar. itu wajar. Kalau kita buat apa? Kalau buat kita mah kurang aja. Kurang ajar buat tim. Sebenarnya orang perawatan, orang operasi bukan berarti kita jelek ya. Iya, Kalau lebih ke betul. merawat sih. Iya. Karena kamu udah kepala 3. Kalau Iya, misalnya dirawat ya. ada uangnya, ada rezekinya, kenapa tidak? Nah, itulah. Gitu. Betul, Aku juga iya. nyesuaiin budget ya. Karena kan Karena untuk kalau- kebutuhan juga teh kan. kalau suami aku yang sekarang kan, beliau bawa akunya ke tempat-tempat yang gitulah. Pokoknya namanya bikinian. Terus saingan aku yang Oh, ini perbandingannya suka cewek-cewek begini ya. operasi semua. Kalau misalnya sama aku nggak ngejelekin bapaknya anak-anak. Kalau misalkan aku masih sama bapaknya anak, ngapain di Jangari aku harus operasi? Jangan ri- Ya dulu aku nikah sama orang Jangari. Tahu kan Jangari? Oh, tahu. Waduk itu ikan. Tempat mancing, bakar ikan Ya itu. di sana ya, Jangari. Ngapain aku Oh, operasi dulu tuh kalau sama beliau? dulu tuh orang Jangari. Iya, aku menikah sama beliau 7 tahun dan punya anak 2. Untuk yang sekarang aku belum punya anak. Kayaknya enggak deh. Enggak apa belum? Belum dikasih apa? Aku stop dulu mungkin karena udah ngebagusin badan, hamil lagi. Oke, iya tuh ini udah operasi perut mahal-mahal. Iya, nanti hamil lagi. Iya, operasi lagi nanti. Belum kepikiran sih untuk yang sekarang. Sekarang fokus dulu anak-anak yang 2 ini ya. Aku lebih baik contoh dari ibunya ya. 2 tapi jadi manusia daripada banyak tapi jadi sampah masyarakat. Betul. Benar. Itu program pemerintah juga 2 anak lebih Iya, cukup. aku target anak aku mau aku masukin ke Angkasa Pura, kalau nggak jadi pramugari yang penting kerjanya di 2 anak dari 3 istri. airport. Amin ya. Katanya Mudah-mudahan doa seorang ibu Meninggal ya. 1, anak aku meninggal 1. Itu Yang umur pertama. berapa? Bayi umur 3 bulan. Bayi yang 3 bulan. Gitu. Udah lebih ke pusing ya, banyak anak enggak, konsepnya salah deh kalau kalian banyak anak banyak rezeki, no. Enggak gitu.
Jadi konsepnya 2 anak 2 anak lebih baik, beneran itu baik. serius. Program pemerintah berarti lebih baik. Nah, mungkin tadi budget yang dikeluarkan operasi dari mulai hidung sebagainya ya. Ini kan nggak murah juga. Fantastis Dananya ya. pastinya dari mana? Ya, dari Kepo mana? ya. Maksudnya kan bukan kan ini tadi pertanyaan. bilang profil bukan pembisnis juga. Bukan pengusaha juga. Ya, pasti netizen, ini dari mana sih hasilnya? Ngepet, cenah. Malam Jumaah, mungkin malam Jumaah cenahnya. Oke, jujur gak? Jujur ya, jujur lah ya. Kan aku udah bilang, kata teman-teman aku mami Wonder Woman. No, aku bilang aku nggak se-wonder itu, nggak sekuat itu. Ada seseorang yang nopang aku. Ada di balik layar. Yes, aku bilang kan the power of love. Oke. Oke. Tapi dia itu kan kalau misalkan kita nggak minta ya, cuma dikasih kan. Ya. Jadi mami tuh nggak minta dia ngasih ya, Karena lebih ke tanggung jawab mungkin ya. tanggung jawab. Karena dia pasti kepo sih, soalnya apa? Aku di rumah kan banyak anak, banyak teman-teman. Iyalah. Nggak pernah ada suami, nggak pernah keluar rumah juga, keluar sama teman-teman terus. Berarti dari mana? Itu dia. Dari mana uangnya? The power of sodako gitu. Sering sedekah ya. Enggak, jadi gini. Dia itu jadi Kumaha? Ayo, gimana ya ceritanya? boleh. Dari awal. Dia awal Bertemu. Oke, Iya. jadi ada setitik cahaya terang di dunia gelap. Pasti. Tapi jangan dicontoh ya. Tadi kan. Kejadian itu Sebelum kan aku yang nyabut aku dari perkara juga kan beliau. Dia ya, yang cover semuanya. Oke, tapi jangan dicontoh juga ya cara aku ketemu beliau itu nggak bagus. Nggak, tapi The Real of Love itu ada loh, seriously. Nggak cuma Romeo and Juliet. Karena kalian kan tahu kisah Taj Mahal. Tahu. Nah, itu dibangun dari atas dasar cinta. Bang Perahu, Ah, Di mana coba? Bandung. Di Bandung Barat, Cianjur. Candi. Mana? Tunggu tahu cowok. kalau Candi Borobudur enggak, bukan dari atas dasar cinta, bukan ya, itu bukan pemberian. Bukan itu mah. Oke, enggak. Ya intinya mah ada sih, cinta sejati itu ada. Ada yang menerima kita apa adanya itu emang ada. Ada ya. Ada. Merubah Seriously. semua. Ada. Ya. And Oke. Kenalnya lewat tadi kan bukan dari baik ya. iya. Boleh untuk diceritain juga. Oke. Tanggung soalnya ya. Iya. Karena aku tadi udah bilang kan, aku bukan anak, orang sebenarnya, orang nakal yang selalu pengen tahu, nyobain sampai terjun ke Ayo awalnya coba-coba ya. penasaran aja. Penasaran. Sampai terjun ke dunia itu. Oke. Ketemulah. Ketemu dia. Ya. Mungkin lama juga. Prosesnya untuk sampai beliau bener-bener nge-cover hidup aku lumayan lama. Lama. Lama, tapi di sini kan aku bener-bener bucin ya, bahasanya sekarang bucin. Karena siapa sih yang nggak bucin? Masya Allah, tabarakallah, beliau tuh udah ganteng. Kalau kata mama aku, kembarannya Salman Khan. Sosoknya kayak gitu. Jagung badag. Bukan suami orang. Oh. Bukan Isman kan? Bukan suami orang. Bujangan, prestasi dong. Aku janda anak 3. Dapat bujangan. Tadi kan prestasinya harus dapat yang wow gitu ya. Pasti kan dari profil harus dapat yang Profil aku low, nebeng keren sama yang high. Dan itu emang ada sih ya. Ada cinta sejati itu ada. Slogan hidup aku ganti ya. apa slogannya sekarang? Slogannya kalau misalkan kita ngelakuin itu sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah, Allah juga nolong kitanya nggak setengah-setengah. That's right ya. Jadi harus full juga ya. Iya. Tadi kan bilang apa yang kita tuai. Nah itu. Apa yang kita tanam, apa yang kita Tanam tuai itu ya. yang kita tuai. Betul. Gitu. Jadi kita menuai kebaikan, insya Allah balas kebaikan juga. Kalau niat kita zaman sekarang banyak ya morot. Itu pasti. Pengeretan. Itu aku nggak rekomen cari uang kayak gitu, jangan deh, nggak barokah ya, Iya karena kita tuh. punya anak. Iya. Kalau aku dia emang sayang, dianya aja yang, karena kita apa ya, beliau kan emang kebangsaannya tuh negaranya tuh kerajaan, jadi untuk memuluskan pernikahan
Itu nggak semudah itu. Jadi ini tuh bentuk pertanggungjawaban beliau yang belum bisa sampai ke jenjang itu. Tapi lagi proses juga ya, Ya, menuju ya. doain aja ya. Doain ya tim ya, mudah-mudahan. Ya, karena kan cepet dapat surat. soalnya kan Ya. aku ngejaga perasaan mamahnya ya. Tapi Mamahnya kan konteks suka konteks dari selalu. keluarga dia. keluarga, nah itu doain aku juga ya. Amin. Di sini aku lebih pengen sukses bukan untuk diri aku sendiri sih. Kayak alasan mamahnya nyetujuin aku untuk sama anaknya apa? Apa keunggulan aku dari cewek lain sehingga Pasti. aku harus nyetujuin kamu apa gitu kan? Nah itu berat banget juga di aku. Kalau gue tahu kan dia juga bukan dari kalangan Indonesia juga ya. Ya. Dari luar kan ya. Pasti Berkebangsaan luar. dia punya perbandingan. Kenapa Nah sih itu, dia? nah itu yang jadi pertanyaan juga. Sampai teman aku bilang, kamu Iya, ganteng-ganteng kunaon sih tapi cenanya? matanya rusak. Tah, kunaon Kayak masih lami meni-meni, cenah mirina. Ya, sok kunaon coba. Ada yang sampai bilang dukunnya di mana gitu kan. Masa dukun bertahan sampai 8 tahun loh aku sama beliau. 8 tahun? 8, kurang lebih 8 tahun aku sama beliau. Iya, mungkin pakai dukun lah kalau gitu mah. Ya, enggak. Iyalah. Nggak mungkin. Karena, nah itu aku bilang kan, kalau akunya sungguh-sungguh, full sayang sama beliau, nyampe lah perasaan aku ke dia. Setiap hari ngasih kabar. Setiap hari, setiap waktu. Kayak dulu pacaran mungkin ya, zaman-zaman sekolah Jadi, kan ya. Kalau orang yang emang ditakdirkan jodoh mungkin ya, kita tuh dibikin jatuh cinta tuh tiap hari. Asik. Kumaha rumah tangga aman? Aman. Padahal aku ketemu pas Tiap hari. corona 4 tahun loh nggak ketemu. Ya kan dia kan lagi di luar juga nggak bisa Dan ketemu pulang juga ya. emang setahun sekali, jarang banget. Tapi Komunikasi tetap jalan ya tiap hari. oke, dia tuh sosok yang aku lihat ini manusia kok bukan malaikat napak gitu ya. Tapi aku nggak tahu ya, dia tuh aku tuh orang nggak punya. Dibilang cantik enggak? Cantik, dan juga perempuan. Iya kan dulunya maksud aku kalau Oh, kalau dulu. dibandingin beliau enggak kalau Iya. kalau dibandingin selera-selera cewek mana sih yang nggak mau sama dia? Gitu kan, sih, sampai iya. teman aku bilang kan, "Ih, itu lu ganteng-ganteng Iya, pecak kali eta mah realita ya. mata lu rusak." Nah, gitu kan. Kunaon sih gitunya? Nah, itu the real of love itu ada. Jadi Tapi dia sebelum ngenal mom udah gini. Belum kan? belum. Belum. Iya, kenapa dia itu ya? Pasti kan tanya juga nih netizen-netizen, teman-teman. Kenapa kok bisa 8 tahun bertahan? Punya apa sih? The power of love kan dari. Cinta ya? ya itu makanya aku bilang kan jangan setengah-setengah kalau sayang sama orang. Kalau kitanya setengah-setengah, Allah juga setengah-setengah ngasih jalannya. Iya sih. Jangan kalau misalkan kamu emang nggak mau ya udah tinggalin, jangan sampai sumurnya kamu keruhin airnya diambil, nggak boleh gitu. Pepatah mengatakan itu. Iya, nggak baik, nggak boleh. Kalau aku emang niatnya sayang sih. Dari hati ya? Iya. Iya, Siapa sih yang nggak sayang mau? ya. Jadi pilihan mungkin bukan cinta tapi nyaman ya. Kalau dibilang nyaman dia nggak pernah pulang loh. Udah 4 tahun. Oke. Apa coba yang 4. bikin nyaman? Apa tuh? Anak sih. Aku nggak mau anak aku sampai anak aku yang gede kan bilang, aku bilang, "Kakak, aku ibu mau kalau balikan lagi sama saya gimana?" No, aku nggak mau hidup miskin. Iya, realita ya. Iya. Realistis. Jadi mungkin anak aku doang yang nggak mau ibu bapaknya balikan lagi mungkin. Nggak mau lagi ya mungkin ya. Ya. Bukan enggak sih, enggak ya, sorry ya. Bukan berarti bapaknya anak-anak Oke. low profile, enggak. Bukan pilihan anak ya? Pilihan anak enggak. Cuman emang dibanding sama yang sekarang agak dikit high beliau lah. Oke. Lebih ke tanggung jawab sih ya. Aku cewek dipilih, saingan aku cantik-cantik sekarang, muda-muda. Mau nyari apa lagi? Oke. Mau yang gimana lagi? Udah we bertahan. Ngapain? Belok sana, belok sini. Yang ada pondasi uang yang dibangun runtuh lagi ngapain? Nah, untuk yang mantan dulu udah punya keluarga juga? Udah ya? Jadi udah bebas lah ya? Oke, ini udah free ya. Jadi intinya Free. tidak ada yang lagi Sakiti. disakiti. Nah, ada ya. alhamdulillah. Alhamdullah. Anak juga udah support sekarang sama yang baru. Ya, Anak udah tahu juga. Sering say hi juga. iya sering. Dan itu upload juga menerima ya. Nah itu aku nggak se-Wonder Woman itu, gengs. Nggak. Aku rapuh banget kalau udah kangen tuh. Ya Allah, aku sampai bikin gini ya. Ya Allah, nggak apa-apa deh dia kelakuannya kayak Dajjal, mau suami orang yang penting deket.
Yang penting aku bisa meluk dia gitu, sakitnya perpisahan. Dan aku tuh paling nggak setuju kalau ada orang yang rumah tangga deket ribut mulu. Ih, lu nggak tahu ya sakitnya perpisahan. Berarti Ada yang tahu sakitnya berpisah. Iya makanya kenapa sih nggak pernah dinikmati aja gitu momen kebersamaan tuh, enjoy, ngapain sih? Iya sih. Ribut apa gitu kan? mungkin nyari yang lebih hijau. Nggak mungkin ah. Bener tuh, Mas? Terusan Nyari nyari. yang lebih hijau? Nyari yang lebih hijau? Iya. Tongkol orang nih. Oh, iya. Enggak. Setia itu emang dilakuinnya jangan untuk orang high class ya. Ya, itu dia ya. Mungkin Karena yang barang diskon itu emang yang murah. dari tim juga mungkin ada yang tanya. Sok, kepo apa Oke, lagi? tim. Gitu. Yang mau nanya apa, tim? Cok, silakan. Jadi kan tadi pernah dibahas ini nih, bipolar itu apa iya. itu? Bisa sampai Bipolar aku dari kecil ya, kata mama, dari umur berapa tahun tuh kalau aku ngamuk udah beda. Heeh. Cuman kan mama aku kan emang orang tua jadul. Kalau sekarang mungkin di terapi atau nggak dibawa ke psikiater anak atau apa. Aku sampai sekarang, jadi aku tumbuh dengan ya kayak gitu. Kalau marah tuh nggak bisa nahan. Kampungan, kayak ngebahayain aja kalau marah, nggak baik. Itu sih negatifnya aku di situ. Jadi kalau misalkan anaknya harus diturutin itu kemauan dia, Nah itu, ya itulah kayak sindrom apa ya? Tantrum. Ya. Kalau aku nangis sampai 3 jam bisa 4 Kuat. jam ya. Kata mama dulu. dulu. Terus sekarang kan ada the power Sekarang of love lebih. ya. Sekarang kan ada the power of love yang mengingatkan. Nah itu minusnya aku, mungkin ya di sini aku garis bawahi, mungkin Allah itu ngejauhin aku dari pasangan, karena aku kalau deket sama pasangan tuh dia tuh harus jadi apa yang aku mau. Oke. Kayak boneka mungkin ya. Kalau misalkan deket tuh nggak baik. Oke. Jadi kalau Jadi misalkan kayak dikasih pelajaran gitu sama Tuhan teh, cobain deh kamu jauh, nanti kalau deket bisa ngargain gak cowok gitu. Oke, siap. Nah, apa? Mau nanya? Si abang yang menolong mami dari Si bawah abang. sampai ke atas, apa udah pernah dibawa bertemu sama keluarga mami? Sering. Oh sering. Sering. Kalau keluarga aku sering. Ulang lagi pertanyaannya biar nggak disingkat kedengaran. Oh, sok Jon, Jon. Oke. Oke. Nah, dari pertanyaan tim mungkin yang tadi ya disampaikan, apakah si abang yang penolong the power of love itu sudah ketemu sama keluarga mami? Sering. Sering. Dari mungkin berapa tahun? Dari awal pertama ketemu juga langsung aku bawa ke rumah. Langsung. Iya sih ya. Namanya juga ini kan itikatnya baik ya. Iya. Jadi nggak Iya. selewatnya, nggak cos lewasnya. Awalnya sih selewat. Awalnya selewat. Tapi awalnya nggak, kan kita nggak ada yang tahu ya rencana. Iya sih. Ih kok enak meren, jadi keterusan. Keterusan. Karena sampai balik-balik lagi kan itu jauh loh jaraknya, dan Iya, butuh jauh uang lah. ratusan juta loh untuk sampai ke sini. Tapi kan beliau tetap pulang, walaupun jaraknya jarang. Jadi dia tuh berkesimpulan gini ya, aku setiap pulang itu habisin duit ratusan juta. Udahlah duitnya buat kamu, sok kamu bisnis atau enggak beli rumah layak, beli kendaraan atau bisnis atau apa. Baru aku balik setelah urusan kamu beres gitu. Sudah terrealisasikan? Masih on proses. Masih on proses. Masih on proses. Nah itu, ya Allah, masya Allah, tabarakallah, aku juga nggak tahu dia tuh kayak benar-benar hadiah dari Tuhan ya buat Insya aku. Allah ya. Di balik pernah di penjara, dia yang nolong sampai saat ini ya. Iya, iya. Dia nggak pernah ninggalin aku sedetik pun. Ya, keren, thank you so much. Kasih aplaus dulu buat cowok respect yang sudah berani untuk bertanggung jawab juga ya. Kayaknya untuk cowok itu 1-2 orang sih yang Kalau cowok kayak gitu pikirannya sama kayak beliau, aman deh. Aman beneran, nggak bakal ada cewek galau. aman. Bukan Isman. Mudah-mudahan tadi juga punya apa tadi pengen menjarakan cowok-cowok yang tidak bertanggung jawab. Jawab. Ya. Setuju. Setuju, kita dukung gitu ya. Mudah-mudahan terrealisasikan ya. Amin. Jangan dong, jangan gitu atuh. Nggak baik kok. Jangan gitu. Cewek Terakhir, itu Tim. makhluk lemah. Aman ya semua. Ini udah pertanyaan udah dari awal sangat nggak nyangka juga ini kedatangan narasumber yang kita Kisah. iya penuh kisah dari mulai sampai terang ya. Tips terakhir buat Putri Oke. ya.
Di sini aku bukan bangga, nggak ada yang bisa aku banggain dari diri aku, no ya. Aku masih belajar, ambil positifnya, buang yang nggak bagusnya, dan ya itu, the real of love itu ada. Kalau kalian ngejarnya dengan hati kalian yang tulus, yang bersih, kalian pasti dapat yang tulus juga kok, yakin. Pastinya kasih bunda ya untuk anaknya sepanjang masa ya. Nah kayak gitu ada. Ya. Ada, nggak cuman buat anak, ada juga kok jatah kalian pasangan tulus buat kalian ada. Mudah-mudahan ini buat putrinya bisa menerima. Harus ya Karena dikarenakan aku seorang juga ibu. sampai segini kan untuk kalian juga. Betul. Intinya seorang ibu bisa melahirkan kita ke dunia dengan adanya seorang ibu. Jadi kita harus berbakti sama orang tua karena ada pepatah mengatakan surga itu di telapak Kaki ibu. kaki ibu ya. Nah, kita sebagai kepala keluarga tetap harus selalu bertanggung jawab kepada seorang istri ya. Mudah-mudahan juga semua kepala keluarga bisa bertanggung jawab dengan keluarganya masing-masing tentunya ya. Terima kasih Mom udah bisa hadir di Ruang Riung. Mudah-mudahan next kalau misalkan ada cerita yang baru mampir lagi ke sini ya. Tunggu penampilan aku selanjutnya. Masih ada season 2 nantinya ya. Terima kasih Mom udah mampir kita. Jangan lupa dulu untuk subscribe dulu channel YouTube-nya Farah Kurnia 15. Buat mama yang nonton, tetap terus ikutin di bawah ini. Jangan lupa follow juga Instagram-nya DeviWB ya. Dan terima kasih juga selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman pulang ya. And I'll go is not enough.